Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misnal Rima dari Prodi PAI STAI Nusantara Banda Aceh. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas item mata kuliah pendidikan karakter. Jadi langsung saja soal pertama, yaitu jelaskan mengapa pendidikan karakter menjadi penting di perguruan tinggi, terlebih di era modern sekarang ini. Perguruan tinggi perlu memberikan pendidikan karakter untuk membangun karakter mahasiswa, karena karakter yang baik akan mendorong serta memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan yang baik, terlebih-lebih di era modern sekarang ini, karena banyak remaja yang sudah terjerumus kepada pergaulan bebas, sehingga melalui pendidikan karakter ini para remaja mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya dalam mengkaji nilai-nilai karakter dan akhlak mulia agar terwujud dalam perilaku sehari-hari. Nomor 2 ini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu jelaskan apa arti kejujuran dalam konteks karakter dan mengapa kejujuran itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran dalam konteks karakter adalah sikap dan perilaku untuk bertindak dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak berbohong, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah, dan tidak juga dikurang-kurangi dalam berbicara dan dalam hal bertindak. Pentingnya kejujuran yaitu dengan berbuat jujur, kita dapat dipercaya oleh orang lain dan membangun kepercayaan dari orang lain dan akan menghindarkan kita dari segala macam fitnah, sehingga hidup akan terasa lebih tentram. Oke, setelah itu poin kedua dari soal nomor 2, yaitu berikan contoh situasi di mana Anda menghadapi konflik antara kejujuran dan kepentingan pribadi. Bagaimana menyelesaikannya dan mengapa pilihan Anda penting dalam membangun integritas. Menurut saya pribadi, dalam menghadapi konflik antara kejujuran dan kepentingan pribadi, yaitu dengan mempertahankan kejujuran yang mendalam dan pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diyakini. Pentingnya membangun integritas yaitu karena integritas memiliki dampak yang besar pada diri sendiri, hubungan dengan orang lain, dan dengan masyarakat. Kejujuran dan integritas adalah fondasi dari kepercayaan yang kuat. Di nomor 3 terdapat juga 2 poin, yaitu poin pertama, jelaskan peran komunikasi yang efektif dalam membangun kerjasama di lingkungan kerja atau tim. Berikan contoh konteks dari pengalaman Anda sendiri. Dalam dunia kerja itu, komunikasi merupakan unsur penting untuk meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja, karena dengan berkomunikasi yang terjalin baik antara sesama rekan kerja dapat memunculkan sudut pandang baru tentang bagaimana menyelesaikan masalah atau pekerjaan secara bersama-sama. Seperti contoh pengalaman saya sendiri, yaitu bekerja sama dalam mengerjakan tugas yang diberikan dosen, dan kami mengerjakannya dengan kerjasama yang baik dan berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Kami saling bertukar pendapat sehingga membuahkan hasil yang memuaskan. Poin kedua dari nomor 3 yaitu bagaimana Anda menangani situasi di mana ada konflik komunikasi yang menghambat kerjasama tim. Berikan strategi yang dapat mengatasi hal tersebut. Hal yang pertama dilakukan yaitu menghargai, mendengarkan, memperhatikan dan menanggapi apa yang dibicarakan lawan bicara dengan baik, dan menerapkan keterbukaan dan kejujuran. Strategi yang dapat mengatasi hal tersebut yaitu fokus pada masalahnya, bukan kepada hal pribadi, dan berkomunikasi secara terbuka dan bersikap adil terhadap semua anggota tim. Selanjutnya ada soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini juga terdapat 2 poin, yaitu poin pertama, apa perbedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial? Berikan contoh bagaimana Anda menerapkan kedua jenis tanggung jawab tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanggung jawab individu itu adalah tanggung jawab yang dilakukan untuk menuntut kesadaran diri sendiri dalam memenuhi kewajiban untuk diri sendiri sebagai manusia yang individual. Sedangkan tanggung jawab sosial adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Adapun cara menerapkan tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu dengan menjaga diri sendiri dari hal-hal yang membahayakan, melaksanakan apa yang telah dijanjikan, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah dipilih. Sedangkan tanggung jawab sosial yaitu berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Di poin kedua dari soal nomor 4, yaitu bagaimana disiplin dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional. Berikan contoh bagaimana Anda menggunakan disiplin dalam mengelola waktu dan tanggung jawab. Disiplin dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan pribadi dengan mengidentifikasi hubungan emosional Anda dan mencoba mendalami dengan tujuan Anda, dan tetapkan tujuan yang realistis. Buatlah rencana spesifik tentang bagaimana Anda akan mencapai tujuan Anda. Bagilah rencana Anda menjadi bagian-bagian yang kecil dan pantaulah kemajuan Anda dalam mencapai tujuan. Disiplin dalam mencapai tujuan profesional yaitu memutuskan keputusan bersama yang keputusan tersebut hasil dari musyawarah, mengidentifikasi hubungan emosional dan memahami tujuan yang berbeda, membuat rencana spesifik tentang tujuan bersama, dan menerapkan ketertiban yang harus dipenuhi oleh semua anggota. Adapun cara menerapkan disiplin dalam mengelola waktu dan tanggung jawab yaitu dapat dilakukan dengan membuat pengingat, memulai dan membiasakan diri dari hal-hal yang kecil, menghindari mengulur waktu, dan jangan menganggap janji itu enteng. Selanjutnya ada soal nomor 5 yang menjelaskan tentang kepedulian dan empati. Di nomor 5 ini juga terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara kepedulian dan empati. Mengapa kedua karakter ini penting dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, jadi kepedulian itu adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar. Peduli juga bisa diartikan sebagai penggerak untuk melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan dan kebaikan terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan empati adalah daya untuk memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka, yakni daya untuk menempatkan diri sendiri pada posisi orang lain yang membuat seseorang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Nah, mengapa empati itu penting? Yaitu karena dengan berempati, seseorang dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, dapat membangun semangat kepada orang lain, dan dapat memberikan masukan-masukan yang positif, dan akan lebih peka terhadap lingkungan sosial, yang dimana kita sebagai makhluk sosial ini tidak bisa hidup sendiri dan perlu bantuan atau pertolongan dari orang lain. Di poin selanjutnya dari soal nomor 5 yaitu bagaimana Anda dapat menunjukkan kepedulian dan empati dalam situasi di mana seseorang sedang menghadapi kesulitan atau ketidakberuntungan. Berikan contoh dari pengalaman Anda pribadi. Nah, di sini cara untuk menghadapi seseorang yang sedang menghadapi kesulitan atau ketidakberuntungan yaitu dengan cara kita harus mengerti bagaimana bahwa jika kita berada di posisi orang tersebut, kemudian kita menjadi pendengar yang baik terhadap dirinya dan membangun rasa semangat terhadap dirinya, dan juga memberikan masukan-masukan yang positif agar orang yang kesulitan menjadi lebih tenang dan tidak merasa bahwa dirinya itu sendiri, melainkan masih banyak orang yang di sekitarnya yang peduli terhadap dirinya. Dan ini juga termasuk ke dalam konteks pengalaman saya sendiri juga.